Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini insya Allah saya akan menemani dengan materi nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang kepada bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia di seluruh penjuru dunia. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, begitu nikmat yang diberikan, sampai nilai-nilai yang akan diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa pada bulan Ramadan. Puasa ini adalah hukumnya wajib untuk umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dia berada di dalam rukun Islam yang ketiga. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ayat ini sungguh luar biasa, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, pada orang-orang yang bertakwa di sini berarti pada hari ini kita melaksanakan yang namanya puasa bulan Ramadan, maka dilaksanakan tentunya dia di dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bukan hanya menahan haus dan lapar, bukan hanya menunggu azan subuh sampai ke azan maghrib, tetapi di bulan Ramadan ini juga dihimbau kepada kita semua, yaitu menghindarkan diri kita dari yang pertama adalah sifat emosional. Nah, ini tentunya kita umat manusia pasti sifat emosi itu ada. Nah, di bulan yang penuh berkah ini Allah mengatakan bahwa kita dihindarkan dari sifat emosional. Yang kedua adalah menundukkan mata di saat kita melihat sesuatu yang tidak mungkin kita lihat. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tercela, maka hendaknya kita menundukkan kepala dan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga adalah memelihara lisan dari ghibah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah, daripada kita ghibah, lebih baik kita membaca Al-Quran, lebih baik kita membuat kebaikan yang dinilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan yang penuh berkah ini Allah sudah memberikan janjinya bahwa di bulan Ramadan itu adalah semua kebaikan, semua pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dinilai berlipat-lipat. Nah, maka mari kita semua, apalagi di saat sekarang ini yang lagi ada virus corona, yang lagi COVID-19 ya. Nah, mari kita melaksanakan puasa bulan Ramadan kali ini dengan penuh keikhlasan hati, tetap berada di rumah tetapi puasa kita menjadi berkah. Amin. Yang selanjutnya adalah sholat, berzikir, dan berdoa. Sholat juga ini adalah kewajiban umat Islam yang akan dilakukan, dan dia berada di rukun Islam yang kedua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat, maka insya Allah dia akan terhindar dari sifat keji dan mungkar.
Yang ketiga adalah sahur. Nah, di bulan Ramadan itu nilai ibadah di bulan Ramadan itu ada sahur. Sahur itu sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kepada umatnya untuk melakukan sahur. Sahur itu berada di jam berapa, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada yang mengatakan bahwa sahur itu tidak penting. Yang penting saya sudah berniat, saya minum air putih, saya sudah tidur kembali dan itu sudah berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk makan sahur di jam yang mendekati subuh. Artinya kalau jam sekarang yaitu adalah 3:30. Seperti itu pas adalah jam makan sahur. Nah, kenapa mendekatkan ke subuh? Supaya setelah sahur itu kita tidak tidur. Setelah sahur kita membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran masuk di dalam sholat subuh. Dan setelah subuh kalau mau melaksanakan tidur silahkan. Karena tidur itu juga adalah ibadah. Pas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat adalah nilai-nilai ibadah di dalam bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, menyegerakan berbuka puasa berarti kita semua umat Islam yang melaksanakan puasa pada hari ini bersegeralah berbuka pada saat azan maghrib tiba, segera berbuka. Nah, bagi yang Bapak Ibu sekalian yang bekerja di luar, silahkan membawa bekal. Karena pada saat itu berada di mana, silahkan berbuka dengan bekal yang sudah disiapkan. Yang kelima adalah sholat tarawih. Sholat tarawih sekarang dengan adanya COVID-19, sholat tarawih di musola, sholat tarawih di masjid ditiadakan. Sholat tarawih itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu wabah COVID-19, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua umat Islam di seluruh penjuru dunia, terutama di Indonesia, terutama di kota Kupang, ya, mari kita berdoa. Dengan itu, insya Allah doa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan virus corona itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat tarawih itu kita gunakan di rumah. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Nah, di dalam bulan Ramadan setiap insan yang sangat dirindukan adalah Al-Quran. Kita ketahui bersama Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Sangat indah ketika di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dan insya Allah, Allah sudah memberikan pahala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan 10 kebaikan. 1 huruf, 10 kebaikan. Nah, tidak mungkin setiap hari kita akan membaca Al-Quran 1 huruf. Pasti akan membaca berayat-ayat bahkan 1 juz. Nah, yang selanjutnya adalah bersedekah. Ini yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap insan, setiap umat manusia. 11 bulan kita menabung untuk mengeluarkan sedekah infak dan sedekah kita di bulan Ramadan. Nah, saat ini adalah saat yang paling tepat, yang begitu banyak yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak yang membutuhkan makanan dengan adanya COVID-19 ini, sehingga banyak yang berkekurangan. Maka mari mengeluarkan sedekah kita di bulan Ramadan ini, insya Allah dinilai pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedelapan adalah zakat fitrah. Nah, siapapun itu hari ini lahir, besok Lebaran pasti wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini ada tips yang saya harus himbau kepada Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tips itu ketika mengeluarkan zakat fitrah jangan menunggu besok mau Lebaran, tetapi mulai sekarang silahkan yang mau mengeluarkan zakat fitrah sudah diperbolehkan, biar dimakan yang membutuhkan selama melakukan bulan suci Ramadan. Yang ke-9 adalah silaturahmi. Nah, lagi musim COVID-19, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang itu dibatasi untuk kita bersilaturahmi,
Padahal di dalam hadis Nabi, barang siapa yang mau dimudahkan rezekinya oleh Allah, mau dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka bersilaturahmilah. Maka pada saat ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, silaturahmilah dengan WhatsApp, telepon, dan via SMS. Mungkin itu dengan harapan kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, fastabiqul khairat, albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.